Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullama bihil kitabu qad warad mufassalan wa mujmalan falyu'taqad. Wa kullu ma bihil kitabu qad warad mufassalan wa mujmalan falyu'taqad. Wa kullu ma, dan tiap-tiap sesuatu, bihi yang ada padanya, al-kitabu kitab, qad waroda sungguh telah datang, mufassalan secara terperinci, wa mujmalan dan secara global, fal yu'taqad maka hendaknya yakinilah. Kita harus meyakini terhadap kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu secara terperinci maupun secara global. Ini syair oleh Syekh Muhammad Basudan Al-Hadrami. Qauluhu warada, ucapannya sang penazam kalimat warada, bil bina'i lil fa'ili, yaitu bina' fa'il atau mabni 'alal fa'il. Maknahu hadara 'alal majazi, maknanya telah hadir secara majaz. Wa qauluhu falya'taqad, dan ucapannya falya'taqad hendaknya yakinilah, bil bina'i lil majhuli, yaitu bina' majhul, fi'il mudhari' bina' majhul. Faqauluhun nadhim, faqaulun nadhimi wa suhufu, adapun ucapan sang nazam, wa suhufu bi dhammataini jam'u sahifatin, ya. Ucapan sang penazam yakni Syekh Ahmad Marzuki di baris yang sebelumnya, di halaman sebelumnya, wa suhuful khalilu wal kalimu fiha kalamul hakamul alimu. Suhuf, suhufun itu dhammatain, dhammah shad, ya, haknya. Itu maknanya beberapa lembaran, ya. Jamak dari kata sahifah, ya. Sahifah jamaknya suhuf. Wal muradu bil khalili, dan makna yang terkandung dalam kalimat al-khalil, yakni yang dimaksud al-khalil adalah Nabi Allah Ibrahim, ya. Wa huwa sayyiduna Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu julukannya Khalilullah atau Khalilur Rahman. Jadi kalau ada nama Khalilur Rahman, sawa'un kana Ibrahim. Ada orang namanya Khalilur Rahman, oh Ibrahim itu, ya. Namanya kunyah, ya. Wabil kalimi, dan kalimat al-kalim, huwa sayyiduna Musa, dia adalah Sayyidina Musa. Al-kalim artinya orang yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hakami bi fathataini hakamun, qala as-Suyuti maknahu man ahkamat tadbira. Makna al-hakam, kata Imam Suyuti, man ahkamat tadbira, yaitu zat yang bisa menentukan dalam kesempurnaan, pengaturan dalam kesempurnaan, ya. Tadbir, ya, mengatur, ya. Zat yang penetapannya sesuai dengan aturannya. Ai atqanahu fi wad'il asbab, yakni meletakkan sesuatu pada tempat, ya, asbabnya.
allati yafidhu anhal maqadiru, yang menjalar atau mengalir atau mengikuti anha daripadanya al maqadiru, ya, ukuran atau ketentuan. Jadi makna hakam, ya, Allah zat yang maha sempurna dalam mengatur, ya, seluruh alam. Wa makna al-alimu, dan makna al-alim, man ilmuhu ghairu mustafadin, adalah zat yang ilmunya ghairu mustafadin, tidak dengan cara mengambil faidah. Artinya ilmunya tidak harus dicari. Alimnya Allah, ilmunya Allah tidak seperti kita punya ilmu, harus dicari dulu. Wa ma'lumatuhu, dan pengetahuannya, malaha min nafadin, ya, pengetahuannya telah ada pada dirinya, min nafadin, dengan tanpa ada batasan, dengan tanpa ada batasan, tanpa ada habisnya. Ya. Maha mengetahuinya Allah, pengetahuan Allah tidak dicari seperti kita. Maha mengetahuinya Allah, pengetahuan Allah tidak ada batas habisnya, ya. Nggak seperti kita. Kita disebut orang berilmu sama orang yang lebih bodoh dari kita. Tapi ketika kita ketemu dengan orang yang lebih alim dari kita, kita bodoh. Nah, jadi di atas orang berilmu masih ada orang berilmu lagi. Lain dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan Allah itu sudah mentok, ya, tidak ada batasan pengetahuan dari makhluk yang lebih mengetahui daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intaha, selesai. Ini kaitan dengan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Faidatun, faidah, ya. Faidah, manfaat, itu dari bahasa Arab semua. Faidatun, berguna. Manfaatun, bermanfaat. Berfaidah, bermanfaat sama. Ruwiya min hadis Abi Dzarrin, diriwayatkan dari hadis sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Qala, dia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama kanat suhufu Ibrahim, fama, maka seperti apakah kanat ada suhufu Ibrahim, suhufa Ibrahim, lembaran-lembarannya Nabi Ibrahim. Sahabat Abi Dzar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suhufnya Nabi Ibrahim itu seperti apa? Kira-kira isinya apa saja? Kalau yang ditanya kita, ya kita jawabnya nggak tahu. Kenapa? Karena suhufnya Nabi Ibrahim turun kepada Nabi Ibrahim. Nah, yang ditanya Rasulullah, kalau Rasulullah orang awam, orang biasa, jawabnya, ya, jangan ngaco, itu kan zamannya Nabi Ibrahim, kenapa nanya sama saya? Kan gitu ya. Nah, tapi karena Rasulullah itu punya sahabat karib namanya Jibril, sementara kitab-kitab suci itu, wahyu Allah itu dulu yang mengantarkan malaikat Jibril. Jadi rupanya ya dapat kepean, kalau cara anak ulangan, contekan, dapat contekan. Contekannya langsung dari malaikat Jibril. Jadi spontan begitu sahabat nanya tentang isi suhufnya Nabi Ibrahim, langsung malaikat Jibril datang menjelaskan. Qala, Nabi menjawab, kanat hiya kulluha amsalan.
kanat adalah hiya sukhufnya Nabi Ibrahim itu kulluha seluruhnya amsalan adalah tamsil-tamsil, perumpamaan-perumpamaan. Minha diantaranya, di antara isi daripada sukhufnya Nabi Ibrahim, ayyuhal malikul musallitu al-mubtala al-maghrur, inni lam ab'aska litajma'ad dunya ba'daha ala ba'din walakin ba'astuka lituradda anni da'watal madlumi fa inni la arudduha walau kanat min famin kafirin, atau min famin kafirin. Ayyuhal maliku, pemerintah, raja, penguasa, al-musallitu yang sedang memerintah, al-mubtala yang sedang diuji, al-maghruru yang kadang-kadang tertipu, ya. Raja, pemerintah, ya, penguasa itu sedang diuji, kadang-kadang juga tertipu. Inni lam ab'aska, ya, sesungguhnya aku Allah tidak mengutusmu litajma'ad dunya, untuk menghimpun dunia, ba'daha ala ba'din, sebagiannya dunia atas sebagian yang lain. Walakin, dan akan tetapi, ba'astuka, aku mengutusmu wahai sang raja, litarudda supaya engkau menolak anni daripadaku da'watal madlumi, yaitu doanya orang-orang yang teraniaya. Fa inni, karena sesungguhnya aku la arudduha, tidak akan menolak atas doa orang-orang yang terdolimi, walau kanat, sekalipun adalah doa itu doa dari yang didolimi, min famin kafirin, keluar dari mulut orang kafir. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara, ini isi daripada suhuf Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Al-Khalil, jadi Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim salah seorang nabi yang dipilih oleh Allah. Inni ja'iluka linnasi imama. Al-Baqarah 136 apa ya. Ya. Ingat ketika Allah, ya, memberikan janji kepada Nabi Ibrahim, ya, memberikan ketentuan-ketentuan kewajiban kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Allah menyampaikan, inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku Allah akan menjadikan kamu sebagai pemimpin di tengah-tengah umat. Apa jawab Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati, kata Nabi Ibrahim, jangan aku doang dong ya Allah, ya, keluargaku juga nantinya engkau jadikan pemimpin umat. Ya. Jadi dikasih kewenangan oleh Allah untuk dirinya, berpikir pula untuk keluarganya. Nah, ini pelajaran buat kita bahwa kita dalam hidup ini jangan mikirin diri kita, pikirin juga keluarga kita, nasib keluarga kita ke depan. Sehingga ketika kita meninggal dunia, ya, keluarga kita tidak dalam kesulitan hidup, apalagi menjadi tanggungan orang lain. Udah dipikirin tuh. Kata Nabi Ibrahim, qala wa min dzurriyyati. Apa jawab Allah? Ya. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Kata Allah, aku penuhi wahai Ibrahim, tapi janjiku ini hanya berlaku untuk orang-orang yang amanah,
Yang tidak amanah orang-orang zalim, ya, tidak berlaku janji saya. Itu Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim disebutnya di samping Khalilur Rahman disebut pula Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Di antara isi dalam suhufnya Nabi Ibrahim adalah sang raja yang sedang memimpin, yang sedang diuji dan yang sedang tertipu, sesungguhnya aku tidak mengutus kamu untuk menghimpun dunia, ya, sebagiannya dengan sebagian yang lain, tetapi aku mengutusmu supaya kamu bisa menolak daripadaku doanya orang-orang yang terdolimi, atau menghentikan, ya, orang-orang yang terdolimi. Karena sesungguhnya aku tidak menolak atas doa orang-orang yang didolimi, sekalipun yang didolimi itu orang kafir. Allah melarang perbuatan dolim, dan Allah memulai dari dirinya. Ya. Dikatakan ayyuhan nasu inni haramtu dzulma. Sekalian manusia, sesungguhnya aku ini mengharamkan berbuat dolim. Ya. Fala tadzalamu, maka diantara kalian jangan pada berbuat dolim. Allah melarang berbuat dolim. Allah telah melakukan pekerjaan, yakni tidak melakukan perbuatan kedoliman. Allah tidak berbuat dolim. Innallaha la yadhlimu misqala habbatin. Sesungguhnya Allah tidak akan berbuat dolim sekalipun sekecil biji-bijian. Karena itu kita dalam hidup tidak boleh berbuat dolim. Dolim itu apa, Pak? Dolim itu definisinya wad'u syai'in fi ghairi mahalli. Wad'u syai'in fi ghairi mahalli. Menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu namanya dolim. Sendal itu tempatnya di kaki, sekalipun harganya mahal tetap aja tempatnya di kaki. Sendal baru sih diinjak-injak, emang sendal kudu diinjak. Nah, itu namanya adil. Peci mungkin cuman 50.000 atau 30.000, tapi karena peci itu tempatnya di kepala, biar kata murah tetap aja, ya, adanya di kepala. Maka jangan dibalik, mentang-mentang pecinya cuma 20.000, pecinya jadi sendal, sendalnya 300.000 dipakai buat peci. Nah, itu zalim namanya, ya. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Suami mengambil, seorang laki-laki mengambil anak perempuan dari orang tuanya. Diambilnya dengan syar'i, ya, yaitu mula-mula dilamar. Sesudah dilamar, dinikah. Sesudah dinikah, diambil tuh anak perempuan, dibawa, ya, ke rumah anak laki. Padahal anak perempuan itu kesayangan bapaknya, ya. Kesayangan bapaknya, kesayangan emaknya, ya. Diambil sama anak laki-laki. Terus oleh anak laki-laki teraniaya, ya. Nafkahnya tidak dicukupi, ya. Sandang pangan papannya, ya, tempat tinggalnya tidak dipenuhi. Berarti itu laki-laki namanya zalim. Berani ngambil anak orang, berani tanggung jawab. Jangan nanggungnya doang, jawabnya kagak. Ya, udah begitu, ya, dibego-begoin, digoblok-goblokin. Ya. Salah dikit
ditamparin. Ada yang begitu orang laki. Pasti nggak ngaji itu orang itu. Nah itu namanya zalim. Zalim. Anak orang diambil, ditaruh di rumah, suruh kerja 24 jam, digaji nggak? Enggak. Ya, gajinya nggak jelas. Ya. Tapi itu nurut aja itu perempuan. Ya, perempuan nurut aja. Ya, sesudah diambil dari orang tuanya, nurut aja. Kenapa itu perempuan nurut? Karena dia tahu surganya ada di ridhonya suami. Sebelum nikah, surganya ada di ridhonya orang tuanya. Tapi begitu sudah menikah, surganya ada di ridhonya suami. Suaminya belaka sadut, ya. Jalannya nggak beres. Ya. Masya Allah. Maka hati-hati Pak, jangan sampai salah ngambil mantu. Jangan lihat casingnya doang. Ya. Ya. Casing cakep buat apa kalau akhlaknya jelek? Karena yang ada adalah menyengsarakan anak kita. Ya, cari suami yang taat ibadah, cari suami yang rajin nyari rezeki, ya. Cari suami yang ngerti hormat sama orang. Nah itu baru tuh. Ya. Ya. Karena apa? Ini untuk kelangsungan hidup keluarga kita. Maka kalau mau ngikutin Rasulullah, bahwa orang tua yang punya anak perempuan itu mencarikan suami buat anaknya. Seperti tradisi orang Minang, ya, itu orang tua perempuan yang mencari anak laki-laki untuk suami anaknya, dipilih. Karena apa? Mencontoh Sayyidatina Khadijah. Siti Khadijah sudah pengalaman menikah 2 kali. Ketiga kalinya nggak kepingin gagal, ya, maka nggak nunggu dilamar, tapi nyari laki-laki yang baik. Ketemunya Rasulullah SAW. Jadi gitu. Cuman zamannya sudah beda, nggak kayak zaman dulu. Ya. Anak perempuan kalau dikenalkan sama anak laki, ya, bilangnya kuno, sudah bukan zaman Siti Nurbaya. Ittaqu da'watal madlum, ya. Kata Rasulullah, ittaqu da'watal madlum, takutlah kalian dengan doanya orang yang terzalimi. Inna da'watal madlum mustajabah, karena doanya orang terzalimi itu mustajab. Ya. Ya. Jadi orang yang dizalimi doanya manjur. Kalau begitu milih, kalau suruh milih mendolimi apa milih didolimi? Enggak, milih dua-duanya. Umpama kita hidup suruh milih, ya, mendolimi apa didolimi, kalau suruh milih masih milih didolimi, ya, daripada mendolimi. Karena orang mendolimi itu dosa. Orang mendolimi itu akan kena sanksi dari sumpah atau doa orang yang didolimi. Mendolimi itu sebab menyakiti orang lain, maka bisa menghapus nilai-nilai kebaikan yang sudah diperbuat. Sementara orang yang dizalimi, ya, ketika dia sabar terhadap kezaliman orang lain, tentu akan bertambah pahala. Ketika dia dizalimi, kemudian nggak terima, lalu berdoa, maka doanya diijabah oleh Allah. Makanya ya pengalaman dalam kehidupan di lingkungan masyarakat kita kadang bisa melihat, ya, kenapa itu dia begitu. Oh, dia perbuatnya kasar, sering dolim sama
orang lain, pantas aja ya, ya masalahnya banyak, misalnya seperti itu. Karena itu janganlah kita berbuat zalim, sebab Allah saja tidak akan melakukan perbuatan zalim. Di akhirat ketika Allah menyiksa hamba, zalim apa enggak? Enggak ya. Karena memang layak dia untuk disiksa, karena kelakuan dulu kehidupan di dunia. Seperti misalnya hakim menvonis seorang yang bermasalah, karena masalahnya berat, divonisnya hukum mati misalnya ya. Kayak hakim siapa itu yang menghukum mati polisi siapa? Sambo apa ya. Ya. Malah fit and propertiesnya nggak lulus sama DPR. Ya. Ya. Misalnya seorang hakim menvonis hukum mati, itu tentu sudah dipelajari ya. Kenapa dia sampai kena hukum mati? Oh, memang setimpal ya. Setimpal dari kesalahan dan dosanya. Jadi hukum mati itu bukan bengis dan sadisnya si hakim, bukan pula kezaliman sang hakim, tapi itu adalah karena tingkat kesalahan berat dan tidaknya dari orang yang sedang diadili. Lain hal kalau pengadilan itu ya sesuatu yang berat malah dibuat ringan, nah itu pasti ada sesuatu ya. Siapa tuh yang suaminya artis itu yang korupsi sekian triliun yang dihukum cuma 6 bulan ya 3 tahun 6 bulan apa ya, 3 tahun 6 bulan, denda subsidiar cuma ratusan ribu ya. Padahal korupsinya triliunan, puluhan triliun, apa ratusan triliun, saya nggak tahu persis ya. 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 Berapa? 300 triliun Pak, bayangkan ya. 1 triliun aja ya 1 juta miliar ya. 1000 miliar ya. 1 triliun itu 1000 miliar, ini sampai 300 triliun. Kayak apa tuh duit ya Allah. Diponisnya cuman 3 tahun ya. Begitu ketok palu ya ketawa-ketawa ya, ya Allah. Nah, ini namanya ada something wrong. Ada sesuatu. Ada sesuatu yang sudah sampai ke rumah hakim-hakimnya. Nah, itu harus usut tuntas tuh yang begitu-begitu ya. Ya. Nggak tahu itu kerjaan siapa itu. Tugas ya, tugas Kejaksaan Agung kali itu ya, apa tugas hakim tinggi apa nggak ngerti dah ya. Ya. Cuman yang sering muncul Menteri Ekonomi ya, ya. Yang sering muncul Menteri Ekonomi, nggak tahu menteri-menteri yang lain pada kemana tuh. Jadi kezaliman harus diberantas. Negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dari segi penghasilan alamnya, manakala dikelola oleh orang-orang yang amanah. Tapi ketika negeri ini dikelola oleh orang-orang badut politik dikelola oleh orang-orang yang berbuat zalim, ya ujung-ujungnya ya seperti sekarang ini. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang seneng makin seneng, yang susah makin gak karu-karuan. Maka harus dibersihkan ya. Ini dalam kitab Suhufnya Nabi Ibrahim, raja, pemimpin ya, aku berikan tugas kepada kalian bukan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, bukan pula untuk mendolimi rakyatnya, tetapi justru aku dudukkan kalian menjadi pemimpin supaya
bisa membantu menolong orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terzalimi. Jadi tugas negara begitu. Tugas negara itu kan poinnya dua. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Pertama, ya, mensejahterakan sandang papan pangan. Ya. Yang kedua, menjamin keamanan dalam kehidupan. Itu negara tugasnya itu. Ya. Nah, akan sejahtera kalau tidak terjadi kezaliman. Akan sejahtera kalau yang sudah terlanjur berbuat zalim lewat korupsi dan yang lainnya itu diadili dan hartanya dikembalikan kepada negara. Setuju nggak nih begini nih? Iya. Kalau di mana, di Cina apa ya? Itu kalau ketahuan korupsi, ya kekayaannya disita oleh negara, orangnya didor, tembak, udah mati, selesai. Nah, jadi doanya orang yang teraniaya itu diijabah, sekalipun yang teraniaya adalah orang luar Islam. Maka kalau ada zaman dulu, zaman kerusuhan, oh itu barang siapa itu diangkut-angkut, biarin punya Cina ini, Cinanya non muslim lagi, Cina kafir ini, nggak bisa, ya, itu bukan hak Anda, ya. Maka tidak boleh diambil, ya. Walaupun segenggam beras, apalagi berkarung-karung. Saya ingat betul itu, kan rumah kan dekat pasar Palmerah tuh ya, itu orang bawa gerobak Pak, beras diusung ke rumah. Sampai TV, sampai kulkas digendong, kuat lagi itu orang. Masya Allah. Ya, padahal bukan haknya, itu namanya zalim. Kemudian wa minha. Ya. Nah, sebelum kepada selanjutnya, barangkali ada yang menambahkan, dipersilakan. Wa minha wa 'alal 'aqili ay yakuna lahu sa'atun yunaji fiha rabbahu. Wa minha, dan di antara isi kandungan atau catatan dalam suhufnya Nabi Ibrahim adalah wa 'alal 'aqili, bagi orang yang akalnya sehat, ay yakuna, hendaknya ada, lahu baginya, sa'atun, satu waktu, yunaji, dia bermunajat, fiha, pada waktu itu, rabbahu, kepada Tuhannya azza wa jalla. Wa sa'atun, dan ada waktu pula, yuhasibu, untuk bermuhasabah, mengoreksi dirinya, fiha, pada waktu itu, nafsahu, akan dirinya. Wa sa'atun, dan satu waktu, yatafakkaru, untuk berfikir atau merenungkan, fiha, di waktu itu, sun'allahi ta'ala, yaitu ciptaan-ciptaan Allah ta'ala. Wa sa'atun, dan ada satu waktu, yakhlu, yang dia kosongkan, ay yatajarradu, yaitu yang dia luangkan, fiha, padanya, lihajatihi, untuk hajat keperluannya, minal mat'ami wal masyrabi, seperti misalnya makan dan minum. Nah, orang yang bijak itu memanage waktu dengan baik, ya. Waktunya dibagi 4, ya. Pertama, waktu untuk ibadah kepada Allah, ya. Yang kedua, waktu untuk muhasabah, merenung, ya. Merenung, ya, mengkoreksi diri. Yang ketiga, waktu untuk memikirkan ciptaan Allah. Yang keempat, waktu untuk santai, ya. Waktu untuk santai, ya, misalnya untuk sekedar makan, minum, dan aktivitas yang lain. Jadi waktu itu ada bagian-bagiannya. Maka kita dalam hidup
24 jam juga tidak boleh zalim terhadap waktu ya. Jadi kita ini suruh ibadah, ada waktu-waktunya ibadah, pergunakan dengan baik ya. Allah mengajarkan mulai ibadah itu wa minal laili fatahajjat bihi ya, nafilatallah. Mulai ibadah itu akhir malam ya, yaitu tahajud. Bangun dari situ. Itu namanya kita mempergunakan waktu untuk munajat kepada Allah. Apalagi jalur tahajud itu jalur tidak kredit. Ya, kalau jalur siang kan kredit tuh. Orang doa banyak. Ya. Tapi kalau malam lagi tahajud yang doa kan dikit. Ya. Jadi nggak apa namanya? Kalau HP lemot. Nggak lola ya, nggak loading lama ya. Ya, karena apa? Koneknya langsung cepat tuh. Tahajud wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallah ya. Kemudian ya, masuk waktu subuh ya. Waktu subuh itu sa'atul istijabah, waktu-waktu mustajab, yaitu antara tahajud dengan subuh itu ada waktu sahar namanya. Wabil ashari hum yastaghfirun ya. Waktu-waktu sahur ya. Itu waktu yang mujarab luar biasa ya. Karena waktu itu Allah turun ya ke bumi ya. Bukan berarti Allah di langit terus turun ke bumi kayak kita turun dari loteng, enggak ya. Artinya Allah menunggu siapa saja yang mengadukan masalahnya kepadanya. Oh, udah masuk subuh. Subuh sudah mulai kredit, ya, sudah mulai banyak yang komunikasi dengan Allah. Nah, nanti ambil lagi waktu duha. Waktu duha sekalipun waktu siang tidak banyak komunikasi orang kepada Allah. Karena waktu-waktu mulai sibuk kerja. Zuhur mulai sibuk, asar mulai banyak kesibukan, maghrib apalagi dah, ya, itu paling kredit itu maghrib. Ya. Ya, karena orang waktunya pada santai istirahat. Isya, ya pada isya menjelang tidur. Itu. Nah ini kan waktu-waktu yang kita mendekatkan diri kepada Allah. Di kitab yang satu Syaraful Ummah dikatakan sedekat-dekatnya hamba kepada Allah adalah pada saat sholat dan ketika sedang sujud. Tapi hidup jangan buat ibadah semua ya. Ada waktu-waktu lain. Ada sahabat yang datang kepada Rasulullah. Satu sahabat ngomong, ya Rasulullah, saya akan meninggalkan istri saya mau ibadah terus. Kata yang satu, ya Rasulullah, saya tidak mau mendekati istri saya mau puasa terus. Ya. Kata Rasulullah, jangan begitu. Ya. Saya ya ibadah, ya punya istri. Maka berarti ada waktu-waktu yang harus diatur dengan baik. Lalu yang kedua, waktu kita adalah untuk muhasabah diri. Kapan muhasabah diri? Muhasabah diri itu menjelang tidur. Jadi muhasabahnya dari semenjak bangun sampai mau tidur kembali, kita menghitung. Ya. Zahirnya secara matematika kita hitung. Satu hari ini mana yang lebih banyak, kebaikan apa keburukan. Ya. Sebab misalnya umur kita sekarang 50 tahun, 60 tahun, itu lembarannya, per lembarnya hari-hari. Ya. Satu hari. Terus sampai sekian puluh lembar dalam satu tahun. Ya. Kalau sekarang udah 60 lebih ya, berarti bukunya udah tebel banget itu. Ya. Itu muhasabah. Ya. Kemudian muncullah kalimat-kalimat yang indah sebelum tidur. Di antaranya supaya hapus dosa,
sebelum tidur ada kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kemudian disambung ya, la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini 3 kalimat ini kalau disambungkan kata Rasulullah di kitab Irsyadul Ibad ya, itu dosa yang diperbuat satu hari khususnya dosa kepada Allah itu hapus ya. Ya, itu baca itu mau tidur. Nah, itu muhasabah ya. Jangan mau tidur aja dah gitu. Tapi ada adabnya, ada tata keramanya. Mau tidur ambil wudu ya, syukur-syukur sempat sholat sunnah mutlak atau witir supaya ntar malamnya nggak usah witir lagi misalnya. Baru ketika sudah sampai di tempat tidur ya, kita muhasabah. Akhirnya begitu tidur kita sudah tidak lagi punya dosa. Kemudian misalnya ada orang-orang yang dalam satu hari mendolimi dirinya, dia bisa berdoa, ya Allah, sudah saya maafkan orang-orang yang hari ini itu telah mendolimi diri saya. Cuma begitu. Jadi enteng, tidur itu enteng, nggak ada beban. Insya Allah di badan itu menjadi sehat. Nah, orang kenapa gampang sakit? Karena ya, hatinya kotor ya, sehingga kotornya hati itu menjalar sampai ke tubuh ya. Orang hatinya kotor, gampang emosi, gampang marah, kan jadi kayak panci dikasih air ditaruh di atas kompor, apinya dinyalain ya. Api yang nyala ini adalah emosi amarah, akhirnya airnya mendidih. Nah, jadi hati yang emosi, hati yang marah ya, tapi yang mendidih badan kita. Nah, di situ bisa menimbulkan ya, macam-macam penyakit. Jadi muhasabah, karena kita pasti punya kesalahan. Waktu yang ketiga untuk merenungkan tentang makhluk Allah. Nah, ini bisa kapan saja ya. Karena ayatnya begini ya. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah ya. Apa itu awalnya? Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah ya. Ya. Milik Allah arah timur dan arah barat, maka di mana saja wajahmu menghadapkan, yakini di situ ada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu muhasabah, tafakkur fi sunnillah ya. Jadi merenungkan tentang ciptaan-ciptaan Allah. Ada menemukan sesuatu, melihat sesuatu, maka ingat kepada Allah. Subhanallah, Masya Allah. Orang laki kita, model kita, lihat perempuan cakep, kalimatnya apa? Masya Allah, Subhanallah. Nah, itu berarti tafakkur fi sunnillah. Tapi coba kalau kita nggak ada tafakkur fi sunnillah, kalimatnya keluar apa? Buset. Buset. Cakep banget tuh perempuan, berdecak dia. Tapi kalau orang itu keyakinan agamanya kuat, yang keluar adalah Subhanallah, Masya Allah ya, cuman segitu doang udah ya. Udah duit udah nih. Gara-gara Subhanallah, Masya Allah ya. Itu namanya memikirkan tentang makhluk Allah. Yang keempat, ada waktu-waktu untuk hajat, keperluan kehidupan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal
العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.